بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Kaifa halukum? Semoga ananda semua dalam keadaan sehat dan semoga Allah memberikan semangat dan kemudahan dalam menuntut ilmu. Amin. Anak-anak, sebelum belajar, mari berdoa dulu ya. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Alhamdulillah, kita berjumpa kembali di pembelajaran tematik. Insya Allah hari ini kita akan lanjut mempelajari tema 4, subtema 3, membiasakan hidup bersih dan sehat di tempat bermain pada pembelajaran 5. Nah, materi yang akan kita pelajari hari ini yaitu memperhatikan kesehatan dan keselamatan dalam bermain, permainan mengoper bola, dan persatuan dalam keberagaman di tempat bermain. Ana dan teman-temannya akan bermain di halaman rumah. Namun, halaman rumah tersebut kotor. Mereka bekerja sama membersihkan halaman rumah tersebut. Mereka memperhatikan lingkungan sebelum bermain. Nah, simaklah teks percakapan berikut antara Ana dan teman-temannya. Teman-teman, kita harus membersihkan tempat ini sebelum bermain, kata Ana. Aku setuju, daun-daun ini harus kita bersihkan, kata Wayan. Sampah dedaunan kita kumpulkan karena bisa diolah menjadi pupuk kompos, kata Rasti. Setuju, marilah kita mulai mengumpulkan dedaunan, kata Titus. Nah, itu tadi merupakan percakapan antara Ana dan teman-temannya. Mereka akan membersihkan halaman rumah tempat mereka akan bermain. Nah, mereka mengumpulkan sampah-sampah atau dedaunan yang berserakan. Selanjutnya, kita akan menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut berdasarkan isi teks percakapan tadi. Yang pertama, apakah isi teks percakapan antara Ana dan teman-temannya? Nah, isi dari teks percakapan mereka yaitu membersihkan lingkungan tempat mereka bermain yang kotor. Nah, yang kedua, kegiatan apakah yang mereka lakukan sebelum bermain? Nah, kegiatan yang mereka lakukan yaitu bekerja sama membersihkan tempat bermain dengan mengumpulkan daun-daun yang berserakan. Nah, yang ketiga, mengapa kegiatan tersebut harus dilakukan? Supaya mereka merasa aman dan nyaman ketika bermain. Nah, yang keempat, setujukah kalian dengan kegiatan mereka? Sangat setuju dengan kegiatan yang mereka lakukan karena mereka memperhatikan kebersihan tempat mereka bermain. Nah, yang terakhir, digunakan untuk apakah sampah dedaunan setelah dikumpulkan? Nah, sampah dedaunan yang mereka kumpulkan akan diolah menjadi pupuk kompos. Nah, apa itu pupuk kompos? Nah, pupuk kompos merupakan pupuk campuran yang terdiri atas bahan organik seperti daun dan jerami yang membusuk dan kotoran hewan. Nah, sekarang kita akan menemukan kata-kata pada tabel sesuai dengan makna kata-kata berikut. Nah, yang pertama, pekarangan rumah. Pekarangan rumah merupakan makna dari kata halaman. Yang kedua, bagian tanaman yang tumbuh berhelai-helai pada ranting. Kira-kira makna dari kosakata apa ya? Nah, bagian tanaman yang tumbuh berhelai-helai merupakan makna dari kata daun. Yang ketiga, pupuk campuran yang terdiri atas daun
yang membusuk dan kotoran hewan. Nah, dinamakan pupuk apa tadi anak-anak? Nah, pupuk campuran yang terdiri dari daun yang membusuk yaitu pupuk kompos. Yang keempat, bagian tumbuhan yang indah dan berwarna cerah merupakan bagian yang dinamakan bunga. Yang terakhir, bebas dari kotoran merupakan makna dari kata bersih. Selanjutnya kita akan membaca teks bacaan yang berjudul Memperhatikan Kesehatan dan Keselamatan Ketika Bermain, halaman 143. Kalian tentu suka bermain. Sebelum bermain, kalian harus memperhatikan lingkungan. Jika ada sampah dan kotoran hewan harus dibersihkan. Menginjak kotoran hewan dapat menyebabkan kaki gatal. Kaki yang gatal tentu akan mengganggu kegiatan. Selama bermain, kalian harus memperhatikan keselamatan. Singkirkan benda yang dapat mengganggu, misalnya duri atau potongan kayu yang tajam. Kedua benda itu dapat melukai kaki. Jika kaki terluka, kegiatan bermain menjadi terganggu. Oleh karena itu, kalian harus memperhatikan kesehatan dan keselamatan ketika bermain. Jadi, memperhatikan kesehatan dan keselamatan saat bermain sangat diperlukan dengan cara menyingkirkan benda-benda tajam yang dapat melukai kaki kalian saat permainan sedang berlangsung. Perhatikanlah gambar berikut. Nah, apakah yang dapat kalian ceritakan dari gambar tersebut? Apakah kalian mengerti isi dari gambar tersebut? Tulislah hasil pengamatan kalian terhadap gambar tersebut dalam bentuk laporan sederhana. Nah, pada gambar tersebut, mereka bersama-sama atau bergotong royong membersihkan tempat bermain dengan mengumpulkan sampah-sampah atau dedaunan yang berserakan dan membuangnya ke tempat sampah. Nah, sekarang kita akan menuliskan laporan sederhana yang akan diberi judul Cara Menjaga Kesehatan dan Keselamatan Sebelum Bermain. Yang pertama, membersihkan tempat bermain, membuang sampah ke tempatnya, membersihkan genangan air di tempat bermain, pecahan dan kerikil yang berserakan harus dibuang karena hal tersebut dapat melukai kaki atau dapat mengakibatkan cedera. Setelah lingkungan bersih, permainan bisa segera dimulai. Bermain di lingkungan bersih akan aman. Kalian harus melenturkan tubuh terlebih dahulu sebelum bermain. Kalian tentu masih ingat cara melenturkan tubuh, bukan? Nah, melenturkan tubuh dapat dilakukan dalam bentuk permainan. Misalnya, permainan mengoper bola beruntun dari belakang ke depan. Nah, perhatikanlah gambar permainan mengoper bola berikut. Nah, cara melakukan permainan tersebut yaitu yang pertama, buatlah 2 regu berbaris berbanjar. Yang kedua, setiap regu minimal beranggotakan 4 orang atau siswa. Yang ketiga, sikap awal setiap regu berdiri dengan menggunakan lutut. Nah, yang terakhir, operlah bola kepada teman yang ada di depanmu dengan meliukkan badan ke samping arah datangnya bola. Nah, itu tadi merupakan cara untuk melakukan permainan mengoper bola dari belakang ke depan. Kalian telah bermain mengoper bola secara beruntun bersama teman-teman kalian. Bagaimanakah perasaan kalian setelah bermain? Nah, pastinya kalian akan merasa senang. Nah, apakah manfaat permainan yang telah kalian lakukan? Nah, manfaat permainan mengoper bola yaitu untuk menumbuhkan sikap kebersamaan antar teman. Kebersamaan merupakan salah satu bentuk persatuan. Nah, apakah sikap persatuan dalam permainan diperlukan? Sangat diperlukan ya anak-anak. Karena tanpa adanya persatuan, permainan tersebut tidak akan berjalan dengan baik. Nah, salah satu sikap persatuan yang harus dimiliki yaitu kerjasama atau kekompakan saat bermain. Sekian materi untuk hari ini. Afwan atas segala kekurangan dalam menyampaikan materi. Marilah kita tutup pembelajaran dengan membaca doa kafaratul majelis.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.